Kedengaran suaranya ya? Oke, sudah. Oh, ya. Perkenalkan, nama saya Sugiar Andiono. Eh, di Bali Barat ini baru setahun sebenarnya kerjanya. Eh, Mulai dari Juli tahun kemarin sampai sekarang. Saja yang ada di Taman Nasional Bali Barat. Hewan Ya. apa saja yang ada di Taman Nasional Bali Barat? Di sini di Taman Nasional Bali Barat ini yang satwa endemiknya, satwa yang hanya terdapat di sini itu jalak Bali. Tetapi kalau satwa-satwanya di sini ada rusa, ada kijang, mamalianya itu ada berang-berang, jelarang itu apa namanya? Tupai. Nah, tupai. Terus ada kera ekor panjang, ada kera hitam. Terus, banyak juga burung-burungnya juga macam-macam di sini. Ada beberapa lainnya, tapi yang paling terkenal memang jalak Bali atau sekarang namanya surik Bali. Oke. Oke, saat ini ada berapa banyak burung jalak Bali yang ada di alam? Di alam itu sampai sekarang ini sekitar 350 individu burung jalak Bali. Di tempat penangkaran, di tempat perbanyakannya itu di sanctuary itu sekitar ada 400-an. Oke. Sekali bertelur, berapa banyak telurnya? Dan apakah semua telur itu bisa menetas menjadi anak-anak burung? Iya, sekali bertelur itu sekitar 3-4 sampai ada yang 5 tapi jarang. Biasanya 1-2 telur itu tidak menetas. Kenapa nggak semua menetas ya, Om? Biasanya memang seperti itu. Jadi mungkin secara alami mereka kan juga menyesuaikan diri dengan habitatnya. Kemudian juga tidak semua telur itu secara genetis baik. Jadi yang tidak baik memang tidak bisa menetas. Itu alami sih memang. Oke. Mengapa jalak Bali termasuk hewan langka? Termasuk hewan langka karena dulu secara habitat itu sudah tidak sesuai, jadi sempat terjadi kerusakan habitat, kemudian juga manusia banyak yang mengambil, berburu, dengan tidak memperhatikan alaminya, tidak memperhatikan perkembangannya, sehingga akhirnya hampir punah itu dulu, sehingga tidak bisa ditemukan. Baik. Apa yang bisa dilakukan manusia untuk menambah jumlah burung jalak Bali di alam? Gimana? Apa yang bisa dilakukan manusia untuk menambah jumlah burung jalak Bali di alam? Yang pertama harus tentu saja harus memperhatikan tempat hidupnya. Jadi kita harus menyelamatkan tempat hidupnya, harus menanam pohon, kemudian tidak membuang sampah, ya, kemudian juga tidak merusak lingkungan. Nah, setelah lingkungan ini baik, untuk satwanya sendiri kita ada yang namanya diperbanyak gitu ya, diperbanyak, seperti ditangkarkan gitu ya, ditangkarkan, kemudian setelah mereka besar secara bertahap dilepas ke alam, karena mereka memang alaminya kan hidup di alam, tidak di kandang. Bagaimana merawat burung jalak Bali di penangkaran? Merawatnya sebenarnya agak-agak mudah karena mereka sebenarnya hewan liar gitu kan ya. Jadi kalau di penangkaran satu pasang jalak Bali yang sudah dewasa ini mereka biasanya disendirikan di satu kandang khusus,
yang mereka bisa seperti hidup berkeluarga gitu. Kemudian setelah bertelur, telurnya itu nanti menetas, setelah agak besar dipisah, kemudian setelah mereka besar nanti mereka bisa bertelur lagi, kemudian dipisah lagi seperti itu. Oke. Apa makanan burung jalak Bali? Burung jalak Bali makan buah-buahan. Kalau dari di kita paling mudah seperti pepaya dan pisang, dan juga serangga seperti ulat pohon itu. Kemudian juga ada istilahnya namanya ulat hongkong. Itu mereka makan itu. Tapi kalau di alam serangga dan buah yang ada di hutan. Oke. Kapan jalak Bali di penangkaran dilepaskan lagi ke alam? Kalau setelah mereka dewasa, kemudian dari kandang penangkaran ditaruh di kandang habituasi, jadi mereka biar terbiasa di tengah hutan. Setelah itu dilepas, biasanya setahun ada 2-3 kali dilepas. Oke. Bagaimana kita anak-anak bisa membantu pelestarian jalak Bali? Tentu saja masing-masing dari kita bisa berbuat sedikit untuk di ini ya. Jadi misalnya dengan menyebarkan berita-berita ataupun ajakan-ajakan untuk menyelamatkan lingkungan. Kemudian juga tidak membeli satwa-satwa yang ilegal yang dijual di pasar burung misalnya. Kemudian juga tentu saja menjaga lingkungan, menjaga kebersihan, kemudian menanam pohon karena tempat burung itu mereka suka sekali biasanya di pohon-pohon itu. Oke. Saya ada pertanyaan lagi? Enggak. Oke. Terima kasih Om Gebiar atas informasi yang diberikan. Terima kasih Om Gebiar. Salam sehat dan salam semangat ya. Sama-sama, salam sehat juga. Terima kasih. Bye-bye. Sama-sama. Dadah. Dadah. Bye. Terima kasih. Bye-bye.